Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama channel kami. Mohon maaf, lama kami tidak menayangkan tayangan-tayangan untuk Anda. Semoga Anda sehat bersama keluarga. Bagi yang ingin mencari solusi kesehatan dan kesembuhan, kami tunggu di Abah Kiai Haji Umarul Yahya Al-Faruq hari Minggu pagi jam 8.30. Kali ini bersama Gus Rizky, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman dulu ada orang main cerai cukup dicarikan pupusnya daun jambu yang duduk ya, hanya dikunyah-kunyah dulu, blendernya di mulut dulu. Kalau sekarang kan sudah ada jus ya, di jus langsung diminum. Kalau dulu kan jus saja belum ada. Jadi kalau anaknya main cerai, salah satu mencari pupusnya godong jambu yang duduk, dicuci yang bersih, kasih garam dikit saja, dikunyah-kunyah sama ibunya. Nanti anak yang main cerai dipetot gini, dicekoi make letehannya itu, mamahnya pupunya godong jambu. Zaman dulu kayak gitu. Dulu kan belum ada rumah sakit itu, masih belum ada puskesmas, masih jarang dokter. Ya betul. Kamu diletehan itu nginjak langsung obat dari mana itu? Sakit bersih. Berarti jelas sebelum Allah menurunkan penyakit, sesungguhnya dia menurunkan obat. Betul ya? Terus yang kedua, ini yang ringan saja. Kalau ada kita punya ini penyakit yang ringan-ringan saja, punya anak panasnya tinggi sekali. Terus zaman dulu ini dicarikan godong dadap serep. Kemudian betul jenengan. Itu peninggalan nenek moyang loh. Anaknya panas, panasnya bukan emang dipaksakan pupusnya godong dadap serep, namun celep diteploakan tanpa. Tuh, ya badan. Injing langsung dan apa hubungannya tempelkan kok iso mari. Itulah karena tendak dipotong bon-bon gitu. Langsung mantep, padahal nggak dimutepelkan kok iso mari. Itulah yang namanya keajaiban dari pupusnya godong. Ini sing ringan-ringan mau. Sekarang kalau penyakit yang ringan aja ada obatnya, apalagi penyakit yang parah itu pasti ada. Munganya cok kelopangan cok dari ngetok. Iya betul. Hasil yang kemutan betul. Zaman riyen nyun sewu nggih, ngoten tiyang mimisen barang. Obatnya napa niku? Namung godhong suruh. Kemudian mboten niku. Dikucel-kucel disumpelaken teng iro. Disedot-sedot hanya berapa menit langsung obat. Betul enggak? Obat dari mana? Berarti sebelum Allah menurunkan penyakit sudah menurunkan obatnya. Iya betul. Jadi termasuk kagem kunci manis, kagem vertigo, kagem ginjal, kagem jantung, terus kabeh wonten obatnya melalui ramuan tradisional. Zaman saniki mergo lurusan dan pangan sampun gampil yo sami kesupen. Mumet cekethi mados bodrek. Masuk angin, nggih mboten, mados puyer bintang 7, nggih mboten. Masuk angine mantun. Odo-odone teradapan, jantungnya mboten kiat. Yo ada penyakit berarti penyakit dibuat sendiri. Riyen mboten, ya mboten. Vertigo niku nek gadah penyakit vertigo namung ados kopi sing asli sekedhik mawon nggih dicampur kali kuningipun to. Tola digawe madu, langsung diudek dimi. Niku saged kagem ngobati penyakit vertigo niku. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali. Aja nek ada penyakit tensinya tinggi, nggak pernah tuh. Akibat tensi tinggi kan bisa menyebabkan stroke juga kan, kalau tensinya tinggi. Itu nek jamri namung mados cipluan, bau cipluan, seledri, timun, pace, ya. Itu dipotong-potong, dicuci, direbus, sabar dinten diunjuk tanpa pakai obat mantun. Ini zaman ini, ya Pak. Nah zaman ini, zaman alitipun bapak telah ditaken oleh bapak. Bapak waktu teng kampung panjenengan zaman bapak tasih cilik. Tengen kampung bapak kena tiang stroke mboten riyen zaman riyen. Mboten enten nggih. Saniki stroke ada mboten? Ada nggih. Jadi stroke di mana-mana banyak sekali. Apa terjadi ulama?
pola makan. Ya bahkan zaman cilik itu betul kampung belas botolnya satu pun nggak ada orang stroke zaman ini. Usah lagi stroke di mana-mana Pak. Zaman riyen yang ingin kanker tumor kista ya jarang nih. Paling nontonnya gondok. Kayak uji-uji. Nek kanker tumor zaman eksplorasi cilik masih jarang. Usah lagi kanker payudara, kanker rahim, ada kista, ada itu banyak. Kenapa kok terjadi semacam itu? Karena pola dumeh mah sandang pangan kambing nggih, injing-injing makan sate kambing. Terus boten, makin siang makan sate wedhus. Dan ini makan sate embek. Terus boten. Itulah jadi membuat kita mudah ini penyakit. Jadi dulu kita nggak tahu kalau sesungguhnya yang penting ikan kambing enak itu. Kita nggak ngerti kalau itu penyakit kan nggak ngerti. Ya betul. Sekarang sudah ternyata banyak stroke. Hasil penelitian ternyata hasil ikan kambing itu lemaknya terlalu banyak tinggi. Nah, itu membuat kalau lemaknya tinggi masuk ke dalam darah, membuat kolesterol. Kolesterol ada dua macam, ada kolesterol biasa, ada kolesterol jahat. Kalau kolesterol jahat itu disebut trigliserid. Jadi lemak bercampur dengan darah. Kalau lemak bercampur dengan darah, itu kalau darahnya kental, membeku, itu akan terjadi penyumbatan. Kalau udah penyumbatan akan berakibat, yaitu yang disebut penyakit stroke. Akibat apa? Makan kambing, makan makan wedhus. Sehingga badan. Jadi itu jenis yang namanya lemak itu banyak. Nah, itu kita dikuninnya. Nah, dan itu termasuk obat tradisional asli peninggalan nenek moyang kula panjenengan iki ingkang racik kula piyambak nggih. Yang di luar dibuat dari berbagai macam, yang jelas ini juga pertama pasti menggunakan jahe. Jahe juga jahe sing panas, jahe emprit bukan sembarang jahe. Nek jahe gajah kan gede besar-besar ya. Bedah jahe ingkang jahe emprit nggih. Lajeng digiling, lepas dipun giling diperes dipun medhot padinipun. Lajeng kula campur kalih apa namanya itu? Gondopuro, satu lagi apa namanya itu? Minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu kan panas juga. Kalau campur malih kali akar plantas, akar pur, wajan dan lain-lainnya. Jadi mentol itu sing semriwing kados korban niku. Nah, niki kalau campur itu. Jadi niki kalau nempel diboboki mesti panasnya bukan mah. Loh, kenapa kok banyak panas itu? Secara logika itu kagem melancarkan sirkulasi darah diparingi panas itu ben darahnya sing ngene kental nadingi panas kan yo encer. Iki bahasa gampangnya mboten. Bahasa bodoh-bodoh ning. Ada di barang yang kental dikai panas kan ben memuai. Kalau sudah memuai kan yo darah yang tadinya kental yo bisa encer. Kalau darahnya encer, muterin pun semakin gampang. Jadi kerja jantung dan kerja ginjal itu tidak terlalu berat. Paham ya? Jadi tempatnya kita memampah sing keju-keju sakit ijal dan sebagainya, penyakit pun melu katut ijal. Ini tugasipun kagem ngobati melalui bagian luar, berarti ngangken botol, yang di dalam botol tidak boleh diminum sebab ini spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Sabar nggih? Lah ingkang ten sak lebetipun amplop niki kula paring jeneng Loloh Raga Pamungkas. Tunggu bareng-bareng. Loloh Raga Pamungkas. Loloh niku artosipun diunjuk, didahar. Raga sak sampunipun didahar mlebet wonten sak lebetipun raga. Pamungkas maksudipun kagem mamungkasi, memberantas, membersihkan penyakit melalui bagian dalam. Paham ya? Insyaallah menika bermanfaat kagem ngobati segala macam penyakit, dari mulai penyakit pegel, linu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, pengeroposan, tulang ini nginaken obat menika. Lajeng penyakit meripat, minples, katarak, blebur, buta, glaukoma, kula ngobati pasien nginaken menika.
Mangke kok pagi besok tata cara nyebut minaken Pak saking kula nggih. Termasuk penyakit dalam, batuk, nafas, paru-paru, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambayan, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tedun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi, radang, virus toksotipes juga menggunakan obat ini. Penyakit kanker, tumor, uji-uji, gondok, amandel, islamium, kelenjar getah bening, insya Allah rontok tanpa operasi. Ini sudah terbukti, sudah ribuan, sudah nggak terhitung yang namanya kanker, tumor, uji, gondok, amandel, kista hilang tanpa operasi. Makanya untuk membuktikan kalau sudah menggunakan obat dari Pak Yahya yang punya daging tumbuh di USG dulu berapa senti, dan nanti setelah makan obat dari Pak Yahya beberapa minggu kemudian di USG lagi nanti sudah kurang berapa senti, nanti kelihatan berkurang, lama-lama hilang tanpa ada bekas. Itulah yang namanya kemurahan dari lumantar obat diko Gusti Allah ingkang maringi mandul. Berarti yang memberikan kesembuhan tetap Allah, ini sebagai lantaran. Selamat dong ya. Dan mila kagem mempersingkat wekdal. Kinten-kinten onten ingkang kepengin mantun boten. Supaya yang kepengin segera sembuh acung tentangan. Pengen cepat sembuh semua ya. Tolong ini dibawa pulang untuk mengobati di rumah. Kalau di sini Pak Yahya yang obati, nah biar cepat sembuh, tolong di rumah diobati sendiri. Caranya gampang, sehari dipakai 3 kali, pagi, siang, malam, dan pesan saya sebelum dipakai ini dipegang dulu, terus dimohon atas keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Kok tidak baca itu segala macam Pak? Di Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khusara. Yang artinya bahwa sesungguhnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu akan bisa menjadi obat bagi orang yang beriman, berarti yakin kepada Allah, itu bisa menjadi obat baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin. Sama paham ya? Itu karena harus kita sampaikan sebab itu petunjuk dari guru Pak Yahya juga. Bacalah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali. Selesai membaca berdoa mohon atas ridho dari ya Allah, kalau pada ingin akan obat ini kalau ya Allah belum nyuri dari pun panjenengan ya Allah, mungkin ganti rumah taruh obat kosa itu penyakit kosa kedipun paling mantun sekian bersantun bersih Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaping tiga yang pun napung yo iki dikocok-kocok aja nek penyakit pegel iki dibobok sing pegel pundi nek subuhnya cekot-cekot diboboki digubur akan niko, nek kemeng-kemeng jimbe-jimbe langsung digubur akan niko. Lah niku nggih tangan niku dipun boboki ingkang kathah ngoten nggih. Lajeng nek penyakit apa rematik nggih sing bagian rematik bagian pundi, nek lambat jalan anak kecil yang sudah dibasanya jalan kok belum bisa jalan dipun boboki sukunipun ingkang kathah. Anak kecil yang sudah dibaca ngomong belum bisa ngomong yang disebut lambat cara ataupun disyukuri bobokan dan bagian tinggi. Nah penyakit budak ya, penyakit orang yang ada penyakit budak betul nih, betul ya. Nah penyakit budak nanti mados custom mbak dicemplungkan temui dibaca temui diperas ketik digunakan untuk membersihkan dulu, dapat digunakan untuk membersihkan. Acan dipun riki diboboi juga, acan dipun terapi kali dipun bigak saraf telinga niku di pecet tapi di dalam bawah ngaten. Nah sampun ngaten. Lajeng dipun sisakan sisi tapi boten dilepas, jadi coba bareng-bareng nih. Jadi latihan terapi ya. Karena kalau yakin jenengan mungkin lebar naik pesawat, turun dari pesawat kalau yakin pasti budak. Orang yang udah pernah haji mesti naik pesawat. Turun dari pesawat saya yakin pasti budak. Monggo nglakoni berulang kali. Turun pesawat biasanya budak. Ini wonten. Lagu kami ngelangi budak iki dipidak. Ayo disisiakan, tapi tetap diberikan ya 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
Iki njuk saraf telinga sing ngene rapet ngaten njuk Bu. Logika enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal nggih? Bahkan yang habis naik sepeda motor jarak jauh turun biasanya cok budak juga gembrung itu caranya pun dipikat disisikan. Iki njuk buka ngoten. Bahkan nyuwun sewu ingkang kendangan telinganya bocor nek dipun sisikan sekali dipun pikat makin anginipun medalipun telinga. Makni tapi yang makni di telinganya. Saya yakin kalau di sini sekarang ada yang telinganya bocor, kendangannya bocor, anginnya medalipun telinga. Ini karena jadi ini sisi tapi anginnya terdorong keluar lewat telinga. Tapi kalau nggak bocor, tetap walaupun nggak bunyi magnet, tapi buka sarafnya. Betul nggak kira-kira? Ini logika betul. Nah ini sakit kafir, jadi itu pengobatan saya bukan itu obat, tapi kalian diparingi ilmu itu. Sampun ya. Lajeng ingkang gadah penyakit saraf bejepit teng pinggang, pinggangipun ingkang digujur ngene. Ini penyakit gangguan saraf sok kejang-kejang ya. Nah itu epilepsi atau gangguan saraf yang lainnya, itu pusatipun saraf teng cengel mriki. Niku utamakan yen bagian cengel dipun boboki nginaken bobok Bondowoso penata saking payah. Dong nggih. Ada pengapuran dan pengeroposan tulang utamakan dengan bagian persendian. Biasanya kalau yang punya penyakit pengapuran, pengeroposan itu lansia biasanya. Terus lanjut usia sisi wani lega cengat kok mak perpunggung begini sakit kabeh niku biasa tanda-tanda mungkin was mulai ada pengapuran ini biasa wah sudah mulai kropos ini Nah, pengapuran diakibatkan dari asam urat. Asam urat terlalu lama dibiarkan itu akan bisa menimbulkan jadi pengapuran. Pengapuran meningkat jadi pengeroposan, udah pengeroposan menjadi kelumpuhan. Ini pasien lama ya katanya. Subhanallah, kalau nanti paling tak makan ini Ibu Mangling ini. Gimana anaknya sudah mondok lagi Ibu? Alhamdulillah sudah di rumah Mak. Udah di rumah. Iya, tadi sebenarnya mau ikut ke sini tapi agak pusing terus nggak jadi. Itu ya, sudah di rumah. Kerja apa sekarang di rumah? Ngajar PPK sama kuliah. Luar biasa. Jadi putranya niki riyen umur bapak ya Bu ya? Kelas 2 aliyah waktu itu. Kelas 2. Berarti umurnya berapa? 16. Masa, jadi pasien kalkulan itu mboten saged ngadeg, mboten saged manglah. Nah, lihat Pak Suryati pun kados tiyang mboten gadah penyakit. Jadi wajahnya wajah sehat, nggih sumringah, diajak guyonan nggih lancar, tapi mboten saged ngadeg, mboten saged mawon. Jadi seperti kehilangan tenaga. Kalau mengaku kedah kala dipun tuntun itu pun sempoyongan. Betul kan Bu? Itu sang batu yang lumpuh-lumpuh yang setruk-setruk dengan jangka waktu 1-2 minggu pun kata ingkang matur anak ini 3 bulan dereng matur belas nganti isin dewi loh. Karena lainnya itu sudah sembuh semuanya. Ini sampai 3 kamu kos tiap hari datang. Dulu kan wafatnya tiap hari, bukan minggu sekali. Dulu zaman di Purwomartani di Kalasan itu setiap hari datang diantarkan sama bapak itu. Duduknya juga tidak pernah berubah. Mesti teng sebelah kiri Pak Yahya. Betul kan? Kalau saya di sini mesti di situ. Duduk tempat duduk yang berubah. Setiap nengok, gua minta izin ya Allah manusia. Setiap hari datang kok belum juga dikasih kesembuhan. Nggak yang mengobati ya beban moral dong. Kalau yang lainnya sudah sembuh, belum sembuh ya otomatis kan setiap saya datang ya roto menjadi beban moral bagi Pak. Tapi beliau adalah termasuk salah satu orang yang tidak pernah berputus asa mengikuti saran Pak Yahya. Kata Pak Yahya disarankan kalau kepingin sembuh karena penyakit itu datangnya secara tiba, perginya kan jauh pelan-pelan. Jadi kalau belum sembuh tetap diaturi datang. Jadi sekali melangkah tetap melangkah, jangan sampai mundur setapak pun kalau belum sembuh 100%. Mungkin ikuti saran saya. Betul. Tolong saksi dari mantul jelas. Ada isi dewi. Ya Allah, ada nangis dewi. Siap ya Allah. Besok tak dereng Pak. Di awas Pak. Lagi 1 minggu kakek malih. Dereng Pak ya Allah. Lah pas 3 bulan kemudian ya Bu ya, saya kok punya firasat bahwa
insya Allah sekarang tak asma, insya Allah besok ini orang akan sembuh. Tapi ada keyakinan, tapi saya nggak ngomong sama itu. Wadah getaran yang membuat saya itu ambisi sekali untuk harus mengasma putranya itu. Begitu di asma siangnya, besok saya tanya lagi, karena saya punya keyakinan, jadi besok saya tanya lagi. Saya nggak pernah berputus saja juga untuk menanyakan. Nah, Bu, gimana? Alhamdulillah Pak Yahya, saya punya sakit ngapa? Saya itu Pak, yang penting ada pasti dilepas langsung sakit ngapa di komisi, lajeng memberikan kesaksian di Jogja TV ya Bu. Dulu itu juga sudah bisa lari, langsung yuk pamitan pondok malih gitu di Semarang model itu. Jadi waktu pas ini penyakit betul sakit ngapa itu posisi anak pun bukan dari kecil bukan gitu. Wong dia sudah sampai sekolah SMP, SMA, mungkin bahkan sudah mondok. Jadi itu waktu sakit ya pas dalam posisi mondok wonten di Semarang ini. Untuk pondok apa Bu? Nurul Amal. Nurul Amal gitu untuk Semarang. Dan dulu berdua bupati mantul, mantul juga pamitan semangat mondok malih wonten Semarang. Alhamdulillah malah saat ini mendados. Alhamdulillah itulah yang namanya kemudahan Allah bilang kok beliau pasal yang sampun nate rawuh sekali 2 kali kok ternyata belum sembuh, itu bukan berarti tidak sembuh, berarti panjenengan masih diuji kesabaranipun dumateng Gusti Allah, masih diuji keyakinanipun dumateng Gusti Allah, masih diuji keimananipun dhateng Gusti Allah. Berarti bukan berarti tidak berhasil. Kalau ada pasien yang barusan berapa kali datang kok belum sembuh, sekali lagi itu ujian, tolong tetap rawuh sampai sembuh dan saya akan berusaha. Nanti nggih. Nerusaken kagem penggunaan masalah kita benih niku tata caranipun nggih sami lebar membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali, terus berdoa nyuwun ridhanipun Allah, berdoa nyuwun mantun datang Allah, rangkung berdoa di kocok dibobokkan di tempat yang ada daging tumbuhnya. Kalau kanker otak bobokkan di bagian kepala bagian belakang. Kalau uji-uji teng gidong ya gidongipun ingkang dipun boboki. Nek kang gondok utawi amandel bagian leher depan. Kanker payudara bobokan teng payudaranipun, kanker kandungan bobokan teng kandunganipun, kanker rahim, kista ataupun lium dibobokan bagian padaran tapi paling ngandap ingkang kathah. Jadi sisanipun tetap dibobokan di seluruh badan yang pun rampung niki diunjuk 3 butir. Sonten caranipun sami dalu nggih caranipun sami. Sampun paham? Alhamdulillah. Nggih. Sampun dong? Nggih. Boten usah. Boten mungkin malah tambah encer ini. Nggih, jadi diusahakan apa adanya saja, dikocok-kocok, ditaruhkan teng piring saged, teng mangkok saged. Yo mangke ingkang kadang nggih. Bobokan di tempat yang ada penyakitnya, sisanya pun tetap dibobokan di seluruh badan. Ngeten nggih? Mungkin pertanyaannya, mungkin dia langsung telas Pak atau langsung habis enggak? Jadi dibobokan di seluruh badan, itu nanti masih ada sisanya. Untuk sore masih bisa, untuk malam juga masih bisa. Paham nggih? Nggih, untuk sore masih bisa, untuk malam bahkan paginya pun mungkin masih bisa. Jadi intinya diusahakan ini untuk 1 minggu 5 botol. Diusahakan untuk 1 minggu harus habis dengan jangka waktu 5 botol tersah tata cara pun sendiri. Tapi kalau makannya hanya tulis gini-gini ya 1 bulan belum tentu habis. Setahun. Nggak sembuh-sembuh nanti. Setahun Pak. Setahun lah. Tapi kalau menggunakannya buahnya, sisanya seluruh badan juga yang banyak itu diperkirakan dengan jangka waktu 1 minggu menghabiskan 5. Semakin banyak semakin panas, semakin panas insya Allah semakin mempercepat kesembuhan. Nek pusing Pak, siram ini saya biasanya. Nek pusing saya siram kepala. Ini malah karena disiram di kepala itu memang Enak Pak, enak Pak. tapi enak sembuh ya? Pak. Langsung sembuh ya. Tapi saya nggak pernah menyarankan pusing di sana langsung disiram di kepala. Sampai tidur itu. Iya, pusing itu langsung disarankan di sini aja. Kepala. Nah, tapi karena ada yang punya inisiatif sendiri itu nggak apa-apa ya. Termasuk ada yang punya penyakit ambeien itu kan ada pasien kami. Saya nggak pernah menyarankan ambeien ditaruhkan di tubuhnya kan nggak pernah kan. Tapi ada pasien yang angkat-angkat sendiri punya penyakit ambeien karena
belum sembuh-sembuh, ambil kapas ditaruhkan di apa? Ini disiramkan di kapas, disumpal kentang silit. Panasnya kotoran di motor. Untung satu malam kemana, tapi injingnya mantul. Iya. Dia lapor ke pasar langsung sembuh. Kempes. Tapi kan kasihan dong kalau sampai panasnya gitu. Ya sembuh tapi jangan sampai dengan cara paksaan harapan kami semua. Paham betul ya? Nonton males yang orang perempuan namanya Bu Pedi, saya masih ingat suaminya kerja di kereta apa namanya sebagai apa? KAI, KAI. kereta api. Kereta api ya, itu ada, itu orang Jogja. Ibu-ibu, orangnya juga cantik gitu. Orangnya supel kalau ya suka ngayal gitu lah. Supel tapi ngayal, jadi tapi naik cara bahasanya menyedulur gitu. Jadi cepat akrab. Niku gak ada penyakit, apa niku kemudian sudah 18 tahun diobati secara medis belum sembuh itu juga sama, ambil kapas sumpal kentang niku ya Allah. Kemana Pak? Terminal. Rambutan niku yo panas kan gitu. Satu malam nyemplung teng kolam niku kok dari ini. Niku alhamdulillah 1 minggu kemudian bersih. Padahal nih saya pun nek ngagem napa niku niki tak paling rahasia. Sebab itu kan termasuk penyakitnya orang perempuan nggih. Karena yang namanya penyakit keputihan itu tidak membahayakan tapi menjijikkan. Betul enggak? Kalau contoh tiang kakung sing saben dalu napa sami tembas kopi itu Jawi. Kan betul. Bapak pulang kok malam-malam kenapa sih malam bapak pergi Kopi. nyari kopi. Loh kenapa sih Bapak kok di sini saja bisa bikin kopi? Iya, kalau dulu kopinya Ibu ruget, tapi sekarang diibaratkan hujan tidak, banjir tidak, tapi kok becek. Baca gula. Jam apa dong? Dang. Terus kopi terjadi berarti ngice. Nah, itu jangan nek kepengen apa ben apa ilang itu gampang nek masalah itu. Bisa pengen ada bapak lolo, agar membantu untuk mempercepat daun sirih. Banjir. Daun sirih yang banyak direbus tapi diparingi gula aren yang banyak juga. Oke. Merebus 2 porsi. Yang 1 porsi diparingi gula, nggih. Niku ingkang diunjuk. Merebus 1 lagi yang banyak tapi daun sirihnya pun nggih. Yang digunakan untuk membersihkan melalui bagian luar. Sama ngatos balik ya. Semutan. Betul masuk itu loh. Balik itu apa? Yang untuk luar diminum. Paham apa paham? Engkang untuk bagian dalam yang ada gulanya digunakan untuk membersihkan bagian luar, digerungsung semut. Paham ya? Jadi itu rahasia perempuan itu di situ. Kalau nak kepengen apa, niku bersih dari penyakit itu sering ngunjuk daun sirih dicampur gula aren. Tapi yang belum keturunan mungkin sering enggak asal kayaknya gula aren nggak menghambat untuk penyakitnya, tidak asal dikasih gula aren. Tapi nak nemong daun sirih kok diminum itu kan termasuk, dan itu kan nampaknya banyak ya, termasuk mimisan itu kan hubungan dengan darah, yang berhubungan dengan darah ini pun di paling dari kan nampak. Keputihan kan juga darah itu darah, namanya darah putih. Paham ya? Nah, direbuskan itu mapas tapi bisa merah boleh, hijau boleh. Makanya sakit rapot, bertetep, singset, kaya lepot, jepret, kaya payung Jepang. Paham ya? Jadi ngilmu ini ya, ngilmu itu bukan dipamerkan tapi diamalkan. Ada ya? Apa dong ya? Terus Bapak Ibu kalau pasien yang hormati perlu dimangertosi niki jumlahipun namung 17 butir. Jumlahnya hanya 27 butir. Diminum pagi 3, sore 3, malam 3. Berarti per hari menghabiskan 9
butir. Kalau jumlahnya 27 berarti per amplop hanya untuk 3 hari habis, dan pengobatan dibuka seminggu hanya sekali. Oleh karena itu kalau bapak ibu beli hanya 1 amplop itu nggak cukup untuk 1 minggu. Minimal kalau untuk 1 minggu beli 3. Paham ya? Kalau untuk 1 minggu 3, karena kalau beli 2 hanya untuk 6 hari dong, nggak cukup. Soalnya kalau beli 1 atau 2 obat diminum, penyakit sudah mau sembuh, obatnya habis. Yang harusnya akan sembuh jadi nggak sembuh, nggak jadi sembuh karena apa? Kehabisan obat. Jadi nanti mengulang dari awal kan eman-eman. Paham ya? Jadi lebih baik sisa daripada kurang.